الحمد لله وسعت رحمته وتعالت قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ke dalam kalbu kita nikmat iman yang ditegaskan dalam surat Al-Kautsar inna a'tainak. Allah berfirman dengan menggunakan kalimat inna, sungguhnya kami. Allah tidak berfirman sungguhnya aku. Kami yang menanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan bahwa demikian banyak makhluk yang kita saksikan di hadapan Allah sedikit. Demikian banyak makhluk yang besar-besar yang kita saksikan di hadapan Allah kecil. Demikian banyak yang kuat-kuat yang kita saksikan di hadapan Allah semuanya lemah. Pemilik kekuatan, pemilik kekuasaan hanya yang berfirman inna, sesungguhnya kami. A'tainak, kami memberikan kepada engkau. Dalam Al-Quran kita temukan ada a'taina, ada ataina. Kalau ataina hanya mendatangkan, tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi kalau a'taina ada perpindahan kepemilikan. Allah memberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat a'taina. A'tainaka, kami berikan kepada engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa pemberian tersebut? Kenabian, sebelumnya juga sudah banyak nabi. Kerasulan, sebelumnya juga sudah banyak rasul. Tapi apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Kautsar, kenikmatan yang tak terhingga, lebih banyak daripada aksar, lebih banyak daripada katsir. Katsir banyak, aksar lebih banyak. Al-Kautsar tidak terukur dengan apapun. Kenikmatan apakah itu? Kebanyakan ulama tafsir menyebutkan Al-Kautsar adalah telaga di surga. Hubungannya dengan amal kita apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di surga, di akhirat, tapi Al-Kautsar mutlak, kenikmatan dunia dan akhirat. Dan tentu yang tidak diberikan kepada para nabi terdahulu, kepada para rasul terdahulu adalah Al-Quran. Dan tugas Rasul sebagai penyebar rahmatan lil alamin. Nabi-nabi terdahulu mendapatkan tugas untuk menyebarkan ajaran tauhid di kaum mereka. Maka para nabi terdahulu memanggil kaumnya dengan kalimat ya qaumi. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Diungkapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan nabi-nabi yang lainnya menyebutkan ya qaumi ibudullah. Nabi Muhammad memanggil umat dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Kautsar adalah Al-Quran yang membimbing kita dengan huruf per huruf, bukan sekedar ayat per ayat, surat per surat, tapi huruf per huruf mengandung hidayah. Sehingga Rasul tegaskan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Satu huruf demi satu huruf dalam Al-Quran mengandung hidayah.
Karena itu sangat penting untuk disambut dengan ibadah berupa fasalli, lakukan salat. Komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berguna bagi kepentingan umat. Terasa saat ini oleh kita semuanya. Salat hubungan kita dengan Allah. Tapi inilah aktivitas umat Islam di seluruh dunia. Setiap Jumat kita berkumpul, kita bertemu. Dan ketika ada peristiwa yang membuat sekian banyak masjid ditutup, kerinduan semakin menggebu, ingin segera dapat kembali normal, bertemu sesama manusia, sujud ruku menghadap kepada Allah. Fasalli, salat hubungan kita dengan Allah yang sangat berguna bagi kepentingan hidup bermasyarakat. Dan dilanjutkan, kalau memang sudah benar salat, kita akan menjadikan diri kita sebagai orang yang berguna bagi kepentingan umat, tidak hanya sekedar saat ruku dan sujud, tapi di luar kita berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan memanfaatkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Wanhar, manfaatkan hartamu untuk kepentingan syiar Islam. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Manfaatkan hartamu untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak lama lagi akan tiba waktu untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara salat dengan memotong hewan kurban. Salat hubungan kita langsung dengan Allah yang sangat berguna bagi kepentingan masyarakat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar pasti akan membersihkan umat manusia dari perbuatan yang tidak berguna, apalagi yang membahayakan. Yang tentunya kalau sudah bersih dari berbagai hal yang tidak berguna, maka akan terasa nikmat ketika orang memegang harta titipan dari Allah digunakan untuk kepentingan umat. Harta yang kita keluarkan untuk kepentingan umat dengan niat mencari ridha Allah akan menjadi milik kita. Sebelum kita salurkan di jalan Allah, belum jadi milik kita. Para jamaah yang nyimpen hartanya entah di satu lembaga keuangan, entah di mana, itu masih milik sistem, bukan milik kita. Disimpan di bank, milik bank. Tapi kalau sudah kita salurkan di jalan Allah, akan jadi milik kita. Tentu kita semuanya merasakan penting agar harta tersebut menjadi milik kita. Masih hanya sekedar dalam ATM, belum jadi milik kita, masih milik sistem. Ketika kita meninggal, selesai, sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta yang sudah sekian lama kita kerja untuk mendapatkan harta tersebut. Ternyata setelahnya kita bernafas dengan pernafasan terakhir, selesai, sudah tidak ada hubungan lagi. Islam mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam bersama-sama menghadap kepada Allah. Warka'u ma'ar raki'in, kharru sujjadan wa bukiyya. Dan setelah itu kita buktikan bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang mengantarkan kita untuk menjadi orang yang hebat, yang besar. Kaya raya umat Islam ini kita buktikan pada hari-hari kurban. Umat Islam adalah umat yang sangat penuh perhatian kepada kehidupan sosial. Karena itu memanfaatkan hewan kurban, daging hewan kurban, tidak hanya sebatas untuk ahli masjid, tidak sebatas hanya untuk orang dekat, tapi kalimat min sya'airillahi lakum fiha khair. Tetangga yang berbeda akidah pun silahkan kasih, biar terlihat dan terdengar dan terasa oleh mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan tugas untuk menjadi penyebar rahmat lil alamin, umat Islam memiliki jiwa besar berguna bagi kepentingan masyarakat, sehingga daging dari hewan kurban bisa disalurkan kepada siapapun yang berada di sekitar kita. Sya'airillah, syiar Islam, promosi Islam. Maka dengan dibuktikan melalui kurban, orang-orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad, syani'aka, orang yang membenci Al-Quran, inna syani'aka, orang yang senantiasa menyebarkan fitnah tentang Islam, inna syani'aka,
orang yang selalu menyebarkan berita bohong tentang al-Islam, inna syani'aka huwal abtar, mereka akan kehabisan energi, mereka akan kehabisan akal. Dengan cara apa lagi ingin menjatuhkan umat Islam? Demikianlah hamba-hamba Allah yang patut kita perhatikan secara sekilas dari surat Al-Kautsar. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikenal dalam Islam ada 4 istilah yang berhubungan dengan disyariatkannya penyembelihan hewan. Pertama, aqiqah, batasan waktu hanya 1 hari, yaitu hari ke-7. Ada kurban, batasan waktu 4 hari, namun dapat dilaksanakan di mana saja. Ada dam, tidak ada batasan waktu, tapi ada batasan tempat, dan dibatasi juga binatangnya, 1 orang 1 ekor. Untuk kurban, 1 orang 1 ekor bagi wanita, dan bagi bayi pria adalah 2 ekor bila mampu. Dan ada hadiyu. Hadiyu adalah 1 orang 1 ekor kambing, tapi untuk kurban tidak disebutkan 1 ekor harus 1 orang. Rasulullah berkali-kali disaksikan para sahabat saat motong hewan kurban. Antara lain disebutkan atabika bisyayin, beliau membawa 2 ekor domba. Ketika beliau sudah siap memotongnya, beliau bersabda, Allahumma inna hadza minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Ya Allah, ini adalah binatang engkau karuniakan kepadaku, akan kukurbankan karena engkau atas nama Muhammad dan umatnya. Di waktu lain beliau bersabda, hadza anni wa hadza aman lam yudhi min ummati. 1 ekor beliau sembelih dengan menyatakan, ini adalah atas namaku dan keluargaku, dan ini adalah atas nama umatku yang belum berkurban. Tidak dibatasi berapa orang. Ini adalah sabda Rasulullah, ditemukan dalam sekian banyak hadis sahih. Dan ketika Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub sahabat yang sangat dekat dengan Rasul, yang mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa, dia menempati posisi kalau jadi saksi tidak ada orang lain kecuali dia, cukup dia mewakili 2 orang. Kedudukan Abu Ayyub Al-Ansari sangat tinggi. Ditanya oleh Atha bin Yasar, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah, bagaimana praktik berkurban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub berkata, kana rajul yudhi bisyat anhu wa an ahli baitihi fa asbahat kama tara fayakulun wa yut'imun fa asbahat kama tara. Abu Ayyub menjawab, di zaman Rasul biasa orang berkurban dengan 1 ekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya, dimakan bersama dan diberikan kepada masyarakat. Fatabahan nas, sehingga masyarakat merasakan kebanggaan sebagai umat Islam, bahagia sebagai umat Islam. Dan fasbahat kama tara, demikianlah praktik berkurban sebagaimana engkau saksikan. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang memberikan makna bahwa pentingnya berkurban. Rasul bersabda, man kana lahu malun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta, tidak disebutkan seberapa banyak harta, tapi dia tidak berkurban, jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Ini artinya Rasulullah tidak mau mengakui sebagai umatnya kalau punya harta tapi tidak berkurban. Tidak disebutkan malun, itu secara nakirah, umum sekali. Hadis lain menyebutkan, man wajada sa'atan falam yadbah
fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta, tidak disebutkan batasannya, ukurannya. Siapa yang memiliki kelapangan harta dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Ini memberi makna saling menafsirkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, yang diharapkan mudah-mudahan kita tidak kecil hati, tidak putus asa, ingin buktikan kepada dunia bahwa umat Islam penuh perhatian kepada masyarakat dan memanfaatkan harta untuk kepentingan umat. Tidak sedikit masyarakat, terutama dengan musibah sekarang ini, orang miskin berjumlah bertambah orang miskin saat ini, yang boleh jadi mereka sangat menunggu untuk dapat menikmati makanan yang dulunya sudah biasa mereka dapatkan. Dengan adanya peristiwa ini, banyak sekali yang dirumahkan, yang tidak mendapatkan kehidupan sebagaimana yang dulu dinikmati oleh mereka. Maka sangat penting bagi kita untuk berjuang, berkurban. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat memanfaatkan harta. Asalnya adalah disimpan di bank, asalnya adalah disimpan di lembaga, setelahnya kita kurbankan akan menjadi milik kita. Demikian hamba-hamba Allah yang sangat penting bagi kita mengambil pelajaran dari surat Al-Kautsar yang sangat pendek ini, dan masih banyak makna-makna yang lain dari surat yang sangat pendek itu. Itu adalah hanya sebagian kecil dari makna yang dapat kita gali. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita nikmat beramal untuk kepentingan pribadi, keluarga dan umat, saat hubungan dengan Allah dan saat hubungan dengan sesama manusia. Dan hanya kepada Allah kita berharap, semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami mohon Engkau berikan ya Allah kepada kami ampunan, rahmat dan ridha-Mu. Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah padamu. Dan kami mohon ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu kapan ajal menjemput kami, kapanpun dimanapun kami kedatangan ajal. Kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.